baru. Di pilkada yang mahal, lantas begitu udah terpilih pun ternyata penghasilan kepala daerah juga yang resmi itu tidak besar, lantas yang seperti Pak Alex bilang pengawasannya kurang sih. Jual beli jabatan disorot, Anies ngapain aja? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Pada tahun 2019 lalu, isu mengenai jual beli jabatan pernah mencuat, tapi Anies selaku Gubernur DKI menyebutnya sebagai keluh kesah ASN, bukan aduan material. Sehingga jual beli jabatan pun disinggung sebagai tudingan, lantaran belum ada laporan dari pejabat yang mengetahui praktik tersebut di lingkungan DKI Jakarta. Dan sekarang baru-baru ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono bicara tentang jual beli jabatan di bawah kepemimpinan Anies. Dalam rapat Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, Gembong Warsono menyebutkan bahwa dia mendengar persoalan ASN mengenai jual beli jabatan. Hari ini saya mendengarkan persoalan ASN kita dalam penempatan jual beli jabatan. Saya sudah berbisik-bisik beberapa kali. Berapa kali saya sampaikan kepada Pak Asisten dan Pak Inspektorat, katanya. Dia menyinggung tentang jabatan lurah yang tidak bisa diisi berpuluh-puluh tahun, lantaran ada praktik jual beli. Karena tarik-menarik jual beli jabatan, sudah berapa oknum saya temukan. Orang itu berani mengatakan hanya untuk digeser. Naik sedikit saja minta 60 juta rupiah, katanya. Jika ini memang benar, maka kondisi Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan memang sangat parah. Jual beli jabatan sebenarnya bukan rahasia umum karena rata-rata masyarakat juga tahu akan hal ini. Di negara ini praktik suap, sogok, menyogok, dan KKN adalah hal yang sudah capek kita dengar. Seolah bukan Indonesia namanya kalau tidak ada hal seperti itu. Tapi kalau ada banyak hal seperti itu di bawah kepemimpinan Anies, maka kita pun tidak heran. Apa yang bisa diharapkan, apalagi dibanggakan dari Anies? Kerja tak pecus, pintarnya hanya di bidang penataan kata dan kalimat, TGUPP yang dia pilih. Jumlahnya bejibun sampai bikin geleng-geleng kepala. Jumlahnya lebih banyak dari jumlah Menteri Jokowi, tapi hasil kerjanya entah apa. Betapa banyak hal yang bisa luput dari pantauan Anies yang memang sepertinya tidak pernah dipantau Anies. Anggaran sering bocor dan kelebihan bayar. Anies kerjanya apa? Pantau ikan cupang? TGUPP bidang pencegahan korupsi kerjanya apa? Melihat drama Korea. Makanya saya gregetan ketika Ahok dulu mengatakan banyak yang tidak senang dengan dirinya dan berharap dia tidak jadi gubernur. Ahok bahkan geram dan mengatakan dia akan bekerja sampai masa jabatan habis, lalu silahkan yang lain pesta pora. Ada Ahok, semua terjepit, bisa leluasa melakukan hal melenceng. Ahok kalah pilgub, semua pesta pora. 5 tahun penderitaan diawasi pemimpin tegas, akhirnya mereka merdeka. Dan sekarang terbukti benar kan? Yang dulu menderita akhirnya bisa bebas pesta pora. Soal jual beli jabatan, kalau ditanya pada Anies, mungkin jawabannya bukan normatif, atau ngeles atau minta bantuan Wagub DKI untuk memberikan penjelasan lengkap. Anies tidak fokus lagi, disuruh cabut pergub penggusuran era Ahok saja sudah tidak bisa dipenuhi. Anies sedang sibuk pamer JIS, apa-apa dilaksanakan di JIS atau sirkuit Formula E. Bila perlu, lomba balap siput pun digelar di JIS. Anies adalah salah satu pemimpin paling tidak berguna yang pernah ada di negara ini. Tidak bisa kerja tapi dipelintir jadi sebuah prestasi membanggakan. Seperti misalnya pembangunan rusun, dibilangnya pecah rekor pembangunan 7.000 unit rusun. Padahal pada 2017 lalu, di era gubernur sebelumnya, bisa dibangun 6.000-an unit dalam setahun. Ibarat orang lain nilai ujian 80 biasa-biasa saja. Anies nilainya hanya 50 tapi dibilang prestasi yang mengagumkan dan pecah rekor. Koplak kan? Jadi bisa dikatakan yang mendukung Anies adalah mereka yang satu frekuensi dengan Anies. Seperti kata pepatah, sesama pecundang akan saling mendukung satu sama lain. Bagaimana DKI Jakarta bisa maju jika pemimpinnya seperti Anies? Anggaran tidak diawasi ketat, bawahannya tak jelas kerjanya dan jabatan banyak diisi orang tidak kompeten, diakibatkan oleh jual beli jabatan. Jangankan memajukan Jakarta, sekedar menepati janji kampanye saja sulitnya bukan main.
Buktinya adalah rumah DP 0 rupiah, naturalisasi sungai, OKOC, tidak menggusur dan lain-lain. Itu hanya pemanis untuk menarik warga yang mudah dibohongi. Bagaimana menurut Anda? DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wagub Ahmad Riza Patria secara simbolis meresmikan 33 tower lebih dari 7.000 unit rusunawa di 12 rusunawa di Jakarta. Anies juga meninjau fasilitas umum di rusunawa mulai dari kios UMKM hingga fasilitas di setiap unitnya. Selama ini gak kerja, menjelang lengser simsalabim, Anies pamer rusun palsu. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Tipu muslihat yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan membangun rusun, narasinya membuat kita jijik dan pengen muntah. Ternyata dia tidak membangun rusun sama sekali, namun dia hanya meresmikan rusun-rusun yang ada dan dibangun oleh Kementerian PUPR. Mungkin dia membangun, namun dia hanya membangun sedikit, karena kita tahu sejak 2017 dia menjabat. Karena kita tahu sejak 2017 dia menjabat, rusun DP 0% pun tidak ada yang jadi. Mendadak tahun 2022, simsalabim, abrakadabra, pesulap hitam itu malah klaim bahwa sudah ada ribuan hunian yang ia kerjakan. Sebagai rakyat akal sehat, saya tentunya tidak percaya begitu saja dengan aktivitas dari mulutnya Anies Baswedan dan juga buzzernya. Ketika saya menyelidiki apa yang terjadi sebetulnya, itu adalah bangunan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Kalau dia bergerak dalam senyap, saya sih nggak percaya. Ada aja narasi-narasi dari pendukung Anies Baswedan yang radikal dan pro pengacau itu mengatakan bahwa Anies tidak pernah memamerkan hal itu karena dia maunya kerja dalam diam dan mengagetkan masyarakat di akhir jabatannya. Saya kira ini adalah pembodohan publik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan ini patut kita lawan bersama-sama karena selama ini kita tahu bahwa masalah saja yang dimunculkan selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kadang-kadang saya merasa kasihan sama warga Jakarta yang berhasil digoblok-goblokin oleh gubernur yang tidak becus bekerja ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari orang ini kecuali cara dia ngomong yang kadang bikin saya dan banyak orang mulutnya terbuka. Mulut menganga karena ada dua alasan, yakni terbuai atau membuka mulut agar muntahan tetap bisa mengalir deras. Kalau saya sih membuka mulut agar bisa mengalir deras muntahannya, karena terlalu geli melihat apa yang menjadi kinerja yang tidak bisa dibanggakan sama sekali itu, dan justru malah jadi presiden buruk bagi standar kepemimpinan kota. Kebodohan demi kebodohan dipublikasikan dan dijadikan bahan pertimbangan dari Anies Baswedan